Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai options ya. Jadi selain saham Indonesia, saya juga sebelumnya ada bahas mengenai option ya. Yang terakhir saya bahas mengenai trading bull put spread ya. Jadi BPS untuk gold ya. Dan waktu di video saya sudah sebutkan juga saya ada open posisi mengenai strategi BPS untuk Microsoft ya, karena waktu itu Microsoft lagi turun-turunnya, jadi saya buka strateginya, optionnya BPS. Jadi saya menggunakan broker luar negeri pakai Mumu ya. Ini bukan endorsement dari Mumu, saya hanya share pengalaman pribadi saya aja, karena sudah dari sejak tahun lalu saya pakai broker luar negeri karena pertama dia fee transaksinya lebih murah. Kedua, menurut saya ya, dia biaya transfernya untuk kursnya itu fair. Jadi dia tidak ambil cuan atau keuntungan dari kurs ya. Karena sebelumnya broker lokal itu ada dalam tanda petik isu dari kurs ya. Yang mana kalau kita beli pakai rupiah, kemudian dikonversi ke saldo USD itu potongannya banyak. Memang ada broker lokal juga yang menawarkan langsung ya deposit USD ya, seperti itu ya. Itu lebih fair ya, tapi jumlahnya harus banyak ya. Oh, salah 10.000 ya, itu salah satu broker dalam negeri. Nah, saya pakai broker luar negeri, memang ilegal sih, dalam arti dia belum teregulasi oleh Bapepti, tetapi belum teregulasi oleh Bapepti, dia sudah teregulasi oleh MAS-nya Singapura, karena broker Mumu itu dari Singapura ya, yang saya pakai. Mumu itu ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di US, tapi saya pakai yang di Singapura. Dia sudah teregulasi, jadi brokernya itu legal ya. Kalau di Singapura, memang di Indonesia belum belum ada regulasinya karena dia belum masuk ke Indonesia untuk Mumu. Tapi saya lebih suka, memang minusnya eh, kita harus transfer ke luar negeri ya, ke rekening luar negeri banknya ya. Eh, itu kena biaya transfer ya, masuk dan keluarnya. Jadi sekitar 20 atau $30 sekali transfer. Tapi karena saya memang niatnya untuk trading dan investasi jangka yang cukup panjang, dalam arti bukan 1 bulan 2 bulan terus withdraw gitu ya. Karena saya mungkin paling nggak 1 tahun lah paling cepat ya. Jadi saya ingin tahu eh, trading optionnya bagaimana progresnya ya, seperti itu ya. Jadi saya akan cerita pengalaman yang terakhir. Ya sebelumnya saya sudah profit di bull put spread ya, itu di GLD ya, emas ya, ETF emas. Saya sudah ngantongin profitnya 50% dari maksimum profit saya TP ya, karena menurut best strategi itu kalau sudah eh, 50% dari maksimum profit itu, kalau kita mau take profit, sebaiknya take profit ya. Best practice-nya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau hold memang dapatnya lebih banyak. Tapi masalahnya sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Itu untuk bull put spread, kenapa 50% aja cukup? Karena kita juga menanggung resiko ya. Jadi kalau dibandingkan antara risikonya dan rewardnya, kalau kita sudah bisa mengumpulkan profitnya 50% dari maksimum profitnya, itu sudah lumayan bagus lah ya. Istilahnya kita sudah win ya. Seperti itu. Jadi em, sebenarnya trading option ini bukan gambling ya. Saya sukanya trading option itu karena profit dan loss-nya itu sudah terukur berdasarkan strategi yang kita pakai. Ada yang namanya defined risk ya. Seperti yang bull put spread ini, yang saya pakai adalah defined risk karena resikonya sudah istilahnya sudah tergambarkan ya, define ya. Bahasa Inggrisnya define itu maksudnya sudah tahu kalau kita profit berapa, kalau loss berapa ya, seperti itu. Nah, ada juga strategi yang undefined risk ada. Jadi loss-nya bisa unlimited, atau uh, istilahnya itu tergantung dari chartnya kan. Sebelumnya sudah saya bahas, kalau misalnya dia ada horizontal seperti ini ya, itu berarti loss-nya limited ya. Kalau yang merah ini loss, yang hijau ini profit. Kalau yang seperti ini juga profitnya limited ya, seperti itu. Nah, ada beberapa strategi yang unlimited, ada untuk baik itu profitnya atau lossnya. Jadi tergantung pemilihan strateginya. Nah, saya sudah sebutkan kenapa saya pakai Blue Bootstrap untuk Microsoft ya. Yang terakhir yang saya sharekan adalah untuk Microsoft karena waktu itu Microsoft lagi down-downnya ya. Jadi saya coba gambarkan untuk Microsoft ya, sebentar ya. Em, saya lihatkan dulu dulu di aplikasi brokernya. Jadi saya suka aplikasi broker luar negeri itu karena dia aplikasinya bagus ya, punyanya Mumu ya. Jadi sebenarnya nggak ada endorsement ya, karena Mumu nggak kasih komisi ya. Walaupun kalau Anda join pakai link saya cuma dapat poin, dan poinnya itu
nggak bisa di-cashkan jadi uang, nggak bisa, hanya ditukarkan kayak icon gitu ya, atau souvenir ya. Seperti itu ya. Tapi percuma, saya nggak bisa tukar karena saya nggak di Singapura, jadi mereka nggak mau kirim ongkos kirimnya ke Indonesia ya, seperti itu. Jadi murni saya nggak dapat keuntungannya, jadi nggak ada endorsementnya. Jadi waktu saya buka open posisi Bullput spread untuk Microsoft, karena kalau kita perhatikan di sini untuk catnya Microsoft di sini ya, dia kan sudah mulai rebound. Ini sebenarnya sudah saya bahas di WhatsApp channel ya, sama Amerika ya. Linknya ada di video deskripsi Pak, ini kalau Anda mau join. Nah, di situ saya sebutkan kalau misalnya ini ya, ini kalau saya postnya 3 hari yang lalu di sini, kalau dia berhasil breakout dari high-nya di sini ya, high-nya di 385, maka kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, saya hanya share aja, saya close posisi dari bull put spread Microsoft saya. Waktu saya buka itu untuk bull put spread-nya itu akhir Maret ya, seperti itu ya. Jadi di tanggal 31 Maret waktu itu memang kalau salah saya sebentar, saya coba lihatkan kapan saya open posisinya ya. Saya agak lupa di sini. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah eh, sudah ada ya, seperti itu ya. Sebentar saya coba eh, lihatkan di sini sebentar. Saya sharekan posisinya. Jadi saya buka Microsoft itu di tanggal 1 April ya. Eh, jadi em, saya sudah sharekan di grup Telegram. Saya ada grup Telegram khusus ya. Ini free, kalau mau join silakan join. Saya sharekan my order tanya juga. Nama grupnya di sini adalah Mumu SG Fans ya. MOO SG Fans FANS ya. Jadi linknya juga ada di video deskripsi Pak. Ini kalau mau join silakan join. Nah, di sana sebelumnya saya sudah sharekan juga ya. Jadi bukan berarti em, ya sudah lewat Pak Sunar sharekan. Enggak, sebenarnya saya sudah sharekan sebelumnya ya. Nah, di sini ya. Jadi saya sharekan lebih jelasnya di sini. Jadi ini setupnya untuk full spreadnya untuk Microsoft. Jadi di sini sudah digambarkan dengan jelas ya. Kalau misalnya loss itu 413 ya saya lossnya. Tapi kalau profit maksimumnya 87 ya. Kenapa Mas Sunar kok profitnya dengan lossnya itu perbandingannya nggak seimbang ya? Ya memang semua ada resikonya ya. Kalau misalnya perbandingannya itu misalnya Anda hanya loss 400 ya, terus kemudian profitnya bisa sampai 2000, ya itu kan nggak mungkin ya, too good to be true. Nah, yang paling penting di sini adalah kita lihat di sini probability of profitnya 78%. Jadi kalau di saham kan kita nggak tahu ya, sahamnya naik, turun ya, atau sideways, ya bisa saja ARB gitu ya. Kalau di saham Indonesia kan bisa ARB 25% atau 35% ya, atau 10% kalau untuk saham tertentu yang acceleration. Nah, nah, kalau di option ini lossnya sudah tergambarkan maksimumnya. Jadi maksimum lossnya 413 kalau dia turun di bawahnya 334 dari BEP-nya ya. Jadi sudah saya bahas mengenai BEP-nya. Nah, kalau dia di atasnya itu ini akan nanti maksimumnya sampai 87. Tapi saya nggak mau nunggu sampai 87 ya. Kemarin saya tutup, saya buyback di 27 ya. Ya, jadi lumayan pakai profit 50 dolar lebih ya. Nah, kenapa saya tutup? Karena sisanya kalau dari 87 ini ya, waktu saya tutup di 27, ya berarti kan sisanya 27. Jadi saya nggak mau mempertaruhkan untuk mendapatkan sisanya 27 tapi menanggung resikonya 413. Ya, ya gitu ya. Jadi 60 dolar bagi saya sih lumayan. Kalau sudah dipotong fee-nya ya kurang lebih 50 lebih ya. 56-an ya. Seperti itu ya. Jadi um, 55-an lah, 55 something gitu ya. Karena ada fee-nya. Jadi dari 60 ini 55 saya profit. Ya lumayan, sudah lebih dari 50% ya. Kalau maksimum profitnya kan 87. Ya, seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan strategi tersebut? Karena waktu itu untuk sebentar saya coba sharekan lagi untuk Microsoft. Waktu itu dia masih downtrend ya. Jadi saya sering sebutkan jangan beli saham yang masih downtrend. Kita tunggu kalau dia sudah mulai rebound. Nah, saya pakai strategi bull put spread karena em, bedanya dengan kalau kita beli langsung sahamnya atau pakai option strategi long, itu kita harus correct. Maksudnya directionnya itu harus correct, harus naik. Tapi kalau kita beli bull put spread, ya itu bisa sideways ya sampai expiration date ya, atau bisa naik sedikit ya, atau turun bisa turun sedikit. Pokoknya nggak di bawahnya dari BPS-nya seperti itu ya.
bukan BPS, BEP ya, break even pointnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kemarin saya tutup, apalagi ini kena resisten terdekatnya. Sebenarnya untuk microsphere ini masih bisa naik lagi, tapi di sini ada resistennya, ya. Jadi saya sudah cukup lah ya, nah, seperti itu. Nanti em, saya akan open posisi berikutnya ya, seperti itu. Mungkin berikutnya yang incaran saya adalah mungkin saya bahas juga di grup ya, kalau saya sudah buka posisi, saya mau posisi yang kebalikan dari bull put spread, yaitu bear call spread, ya, di mana saya nanti akan, kalau kita perhatikan di optionnya di sini ya untuk QQQ ya, ini ada hanya ngomong dulu tapi belum buka posisi, ini masih atur strategi ya. Jadi strateginya nanti untuk yang QQQ ini saya akan open bell call spread. Maaf, mungkin bahasa Inggris saya agak jelek ya. Bear call spread. Nah, bukan berarti QQQ kan bearish, tapi karena kenaikan terakhir, kalau kita lihat QQQ ini kenaikannya tajam ya. Kalau kita hitung dari yang paling bawah ke sini, itu per harinya kenaikannya jauh lebih tinggi ya daripada zaman COVID atau zamannya waktu Trump ini ya. Kalau dihitung per harinya ya, Trump tarif ini ya. Jadi ada kemungkinan mungkin 1-2 hari ini akan koreksi. Jadi kalau dia pullback, mungkin saya akan open posisi bear call spread. Memang ini bisa aja breakout naik terus sampai di atas 700, di atas 650 maksud saya. Kalau 700 yang SPY ya, SPY ya. Nah, ini kalau naik terus ya bisa aja. Tapi ada kemungkinan dia pullback. Jadi saya mungkin akan open posisinya bear call spread, tapi belum ya. Saya nunggu untuk kalau gagal bertahan di atasnya titik breakoutnya ini ya. Eh, Sebelumnya kalau kita lihat 637 ini ya. Ya mungkin kalau dia naik ke atas 40 kemudian dia turun di bawahnya 636, ya mungkin besoknya saya open bear call spread ya. Jadi ngomong dulu ya, seperti itu strateginya. Nah, mungkin saya akan pilih seperti biasanya, saya pilihnya sekitar di atas 45. Ya, kurang lebih 45 lah ya, 45 DDI ya. Days to DTI itu artinya days to expiration ya. 43. Jadi strateginya bear call spread. Jadi saya belinya ini hanya call ya. Jadi saya pilih call. Nah, nanti mungkin saya pilihnya ini masih belum tahu. Biasanya deltanya kalau bisa di bawahnya 20 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi delta ini ya. Mungkin lain kali kalau banyak yang minat, ya, saya akan memberikan edukasi mengenai Greek sini ya. Nah, mungkin saya akan buka sekitar 675 atau 680 ya. Jadi kalau misalnya saya buka 680, jadi ceritanya untuk bear call spread, eh, eh, saya jual call option di strike price-nya 680, 43 DTE ya, days to expiration. Kemudian untuk leg yang satunya lagi saya buy, sebentar nih saya setnya untuk custom ya. Jadi custom option. Nah, ini ya. Nah, mungkin baiknya di 685. Jadi di sini untuk triknya ya, kalau misalnya dieksekusi, maka di sini probability of profitnya 78%, ya. Maksimum profitnya 59, maksimum lossnya 441. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya dirasa perbandingannya antara rewardnya dan risknya nggak cocok, ya mungkin bisa dibuat lebih dekat lagi. Misalnya 675, 680, ya. Nah, ini profitnya maksimum 84, maksimum lossnya 416, tapi probability of profitnya 76. Nah, ya mungkin yang agak agresif bisa pakai di 670, 675. Itu profitnya 107, resikonya 393, tapi probability of profitnya 73%. Ya, seperti itu ya. Jadi option itu bukan gambling ya, beda dengan binary option. Saya sudah pernah adakan edukasi sebelumnya. Eh, dari sini sudah tergambarkan probability of profitnya berapa. Ya, catnya sudah ada, tapi kalau di aplikasi desktop dia nggak kelihatan, tapi kalau di mobile bisa. Nah, Anda bisa pakai strategi builder juga kalau mau ya. Tinggal tentukan misalnya 45 DTE, ya, days to expiration sekitar 43 ya. Nah, Anda bisa tentukan Anda bullish, very bullish, netral atau directional, atau very bearish atau bearish. Nah, kalau QQQ ya, karena dia sudah naik ya tinggi ya, nah, kemungkinan dia akan netral atau bearish ya. Jadi kalau kita pilih netral, ya, mungkin Anda bisa pakai strategi yang salah satu yang digambarkan ini ya, seperti itu ya. Tapi saya belum terapkan ini, saya sementara terapkan yang dua legs
sebentar ya. Nah, hanya 2 leg dulu ya. Karena ini ada beberapa yang pakai 4 ya. Kalau yang 2 leg di sini ada straddle, short strangle. Kalau yang 4 leg ya, jadi kita beli 4 option ya, yang berbeda ya. Itu bisa butterfly atau iron condor ya seperti itu. Tapi saya belum bahas itu, nah mungkin terlalu kompleks ya. Jadi di sini setupnya kalau bear call spread, kalau dia turun di banyak dari BEP-nya kita, ya seperti itu ya. Jadi kita akan profit. Tapi kalau dia naik terus ya, kita akan loss, ya seperti itu ya. Tapi Anda bisa pasang cut loss-nya kalau misalnya gagal ya, atau Anda bisa roll up dan roll out ya seperti itu ya. Nah, saya rasa sih kurang lebih sih cukup ya seperti itu ya. Jadi em, selain saham Indonesia, saya juga trading di option ya untuk saham Amerika ya seperti itu. Tadi saya sukanya option itu karena pertama dia capital efficiency ya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak, kita bisa kontrol 100 saham ya atau 100 share ya istilahnya. Nah, yang kedua risk rewardnya itu sudah terukurkan ya berdasarkan rumus matematika ya, seperti itu ya, dari Black Scholes formula ya seperti itu ya. Jadi dua orang yang memformulasikan mengenai harga option ya. Dan probability of profitnya itu sudah tergambarkan ya, kira-kira berapa persen ya winning rate-nya. Ya, kalau loss itu loss-nya berapa, enak ya seperti itu. Nah, mungkin berikutnya saya akan bahas mengenai bear call spread ya, mengenai eh, QQQ, tapi belum saya buka. Mungkin saya nanti akan informasikan di Telegram grup saya ya. Linknya dari video deskripsi by ini tadi sudah saya sebutkan juga, ada WhatsApp channel juga untuk saham Amerika ya seperti itu ya. Jadi untuk diversifikasi, jadi yang mungkin yang nggak jodoh di saham Indonesia mungkin ya bisa pakai saham Amerika pakai option karena em, di saham Amerika saya nggak mau pakai eh, trading sahamnya ya seperti itu ya. Ada sih tapi eh, nggak banyak, maksudnya nggak lama, paling sebentar aja 1 2 hari saya sold, tapi itu jarang banget ya. Saya lebih suka pakai option karena kalau pakai option itu tidur nyenyak ya, sudah terukurkan kira-kira probabilitas of profitnya berapa persen, terus kalau kita loss itu berapa, kalau kita win itu berapa ya seperti itu ya. Terus kalau misalnya gagal ya, kita bisa roll ya, roll optionnya itu bisa kita roll ya. Jadi masih ada kesempatan, istilahnya second chance ya seperti itu ya. Tapi kalau di saham ya, kalau Anda loss, ya kalau harga sahamnya balik lagi ya, eh, Anda untung ya. Atau kalau lagi turun, Anda average down ya. Kalau Anda dikasih second chance, ya sahamnya naik ya berarti untung. Tapi kalau di option itu Anda nggak harus 100% benar ya. Ya, seperti itu ya. Istilahnya hanya yang penting adalah strateginya ya. Jadi Anda pakai strategi yang tepat atau enggaknya. Kalau sahamnya lagi turun ya, ya Anda jangan pakai strategi yang untuk saham yang bullish ya. Ya, seperti itu ya. Atau sahamnya lagi naik, kemudian Anda pakai strategi saham yang bearish, jadi Anda melawan tren. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup sekian. Jangan lupa yang daftar untuk edukasi gathering hari Sabtu ini ya, online dan onsite. Linknya dari video deskripsi bawah ini sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Eh, di akhir video saya ucapkan em, doa saya ya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.